Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran fisika pada pagi hari ini, kita berdoa pagi dulu agar kita pada pagi hari ini diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menuntut ilmu di hari ini. Amin. Silakan Mas Firman dipimpin doa paginya. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran fisika pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, saya presentasi dulu. Akhirnya, Adiba, Aisyah Zara, Alisa, Sahyun, kelas semua ya. Baik anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari suatu materi berkaitan dengan gelombang. Waktu kelas 11, kalian masih ingat bahwa jenis gelombang itu dibedakan berdasarkan medium perabatannya. Ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik karena kepanjangan, kita singkat saja nanti menyampaikannya, yaitu sebutan game. Game itu gelombang elektromagnetik. Kita kelas 11 sudah mempelajari gelombang mekanik. Nah, ada yang masih ingat contoh dari gelombang mekanik? Nama itu gelombang pada tali dan gelombang di air ya, Pak? Ya, itu nama ya. Jadi kita waktu kelas 11 mempelajari gelombang mekanik, gelombang pada yang air. Dulu kita belajar yang menggunakan teknik ya. Yang goyang-goyangkan gabus sama gelombang tali. Kalau nggak salah Mbak juga yang dulu praktikum pakai apa? Pakai ketiga. Itu adalah contoh gelombang mekanik. Gelombang mekanik yang kita pelajari di kelas 11. Nah, hari ini kita akan mempelajari gelombang elektromagnetik atau kita sebut game. Nah, contoh dari game ini sinar matahari. Sinar matahari yang kita rasakan setiap hari itu contoh salah satu dari game. Nah, oleh karena itu anak-anak bisa diperhatikan ke layar depan. Nah, hari ini tujuan kita adalah nanti kalian akan diskusi ya, interaktif dan mencari bahan dari internet lewat kajian literatur. Untuk kalian akan menemukan apa saja spektrum pada game, bagaimana karakteristik game itu. Jadi kalian akan mempelajari apa karakteristik game sama spektrum-spektrum pada game. Karena sekalian bisa lihat di layar depan. Sebelum kita mempelajari spektrum game, kita harus kenal dulu karakteristik dari game. Nah, tampil di depan ya, bisa lihat ya, yang belakang bisa kelihatan. Nah, anak-anak, gelombang elektromagnetik atau disingkat game, skemanya seperti yang ditampilkan di layar. Skemanya seperti ini. Nah, kita bisa lihat bentuk dari game. Bentuk itu adalah gelombang transversal. Kita sudah belajar waktu kelas 11. Gelombang transversal di mana arah rambat itu tegak lurus dengan arah detarnya.
Jadi dari gambar ini, skema ini, kita bisa dapat satu, game itu termasuk gelombang transversal. Nah sekarang karakteristik yang lain dari skema ini, ada yang bisa menjawab karakteristik game yang lain? Ya, coba Pak. Gabungan medan listrik dan medan magnet. Kok tahu medan listrik dan medan magnet? Ada vektor E dan B. Oh iya, ada vektor E dan B-nya. Ya betul ya. Jadi anak perhatikan, game itu gelombang elektromagnetik seperti kata Adiba, itu adalah gelombang yang terdiri dari medan listrik, ini vektor E, sama medan magnet yang saling tegak lurus. Jadi, nah ini, ya. Jadi game itu terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Nah, kalau kita cross productkan, jadi vektor E dan B, di sini ya, E, medan listrik, vektor medan listriknya, kita crosskan perkalian vektor, karena ini vektor di-crosskan dengan vektor. Ya, seperti ini. Maka berdasarkan aturan cross product, vektor di-crosskan dengan vektor, itu hasilnya juga vektor. Nah, vektor itu kita sebut vektor K. Nah, arah dari vektor K, nah ini, karena perkalian cross, E cross B, berarti E cross B, aturan stroke. Kalau stroke itu diputar berlawanan jarum jam, jadi begini. Ya, diputar begini. Maka dia akan menghasilkan vektor ke arah sini. Nah, ya. E cross B sama dengan vektor K. Putar gini. Ya, atau disebut tangan kanan gini. Nah, putarnya kan sini. Jempolnya ke sini. Maka ada sebuah vektor yang arahnya ke kanan. Nah, ya gini. Nah, vektor K inilah yang menggerakkan game untuk merambat. Jadi kenapa game bisa merambat? Karena ada vektor K yang menggerakkan, sehingga game itu tidak perlu medium dalam merambat. Lihat cahaya dari matahari ke bumi, luar angkasa itu kan tidak ada medium, hampa seperti hatimu, hampa. Makanya dia bisa merambat tanpa medium, karena gelombang mekanik butuh medium toh, air, ikat pinggang, zat padat, butuh medium. Tapi kalau game tidak perlu medium. Paham ya? Jadi kesimpulan yang kedua, karakteristik game itu adalah dia dari vektor medan listrik dan medan magnet. Lalu yang ketiga, dia dapat merambat tanpa medium. Paham ya anak-anak? Baik anak sekalian, silakan sekalian menggambar di buku tulis ya, untuk skema game-nya. Gambarnya sebisa kamu, ada vektor K-nya, ada vektor E-nya. Gambar semua ya, sudah ya? Baik, saya lanjutkan materinya. Silakan dilihat ke depan lagi. Saya hapus dulu.
Nah, cahaya. Tadi kalian sudah saya jelaskan di awal, salah satu contoh game itu adalah cahaya. Nah, cahaya itu punya spektrum yang tampak di mata. Ada beberapa spektrum cahaya yang tampak di mata. Kalian pernah lihat pelangi? Pelangi itu warnanya apa? Merah, putih, hijau, biru. Magico ibinio ya. Magico ibinio itu adalah spektrum dari cahaya. Nah, kita bisa lihat sini. Jadi spektrum cahaya tampak Magico ibinio itu adalah spektrum yang bersumber dari cahaya. Kalian bisa melakukan pelangi buatan menggunakan prisma. Nah, ini saya punya prisma kecil, ya, prisma. Ini kalau kita berikan sinar, maka akan tampak pelanginya. Selanjutnya, kita akan mempelajari beberapa spektrum game yang lain selain cahaya. Selain cahaya ada apa lagi? Nah, ini salah satunya. Apa ini? Inframerah. Inframerah. Kalian bisa lihat sinar inframerah untuk menggunakan penggunaannya pada detektor suhu termogan. Yang kedua, spektrum game yang lain adalah sinar gamma. Nah, ini sinar gamma, dia bisa tembus kulit untuk membunuh tumor atau sel kanker. Nah, sekarang Anda perhatikan. Pertanyaan saya, kalau dari dua tadi, inframerah sama sinar gamma, kira-kira mana yang energinya terbesar? Ya? Sinar gamma katanya bisa tembus kulit. Ya, sinar gamma kata Nadira. Karena sinar gamma bisa nembus kulit. Kalau inframerah hanya sampai kulitnya saja, ya toh? Jadi perhatikan anak-anak, dari pemanfaatannya saja kita bisa lihat sinar gamma energinya lebih besar, bisa nembus kulit. Nah, kalau sinar inframerah cuma sampai kulit. Nah, anak-anak, inframerah dan sinar gamma cahaya itu adalah spektrum game. Ada spektrum yang lain yang akan kita pelajari. Ya. Nah, game itu termasuk gelombang. Karena gelombang, maka dia punya frekuensi. Nah, setelah ini kita akan mencari data frekuensi setiap spektrum game itu berapa. Dan nanti kita akan hitung untuk menentukan urutan energi pada spektrum game. Paham ya anak ya? Nah, perhatikan semuanya. Nama spektrum game. Tadi yang pertama cahaya. Kita sudah tahu cahaya ya? Cahaya. Terus tadi yang kedua ada inframerah. Ya betul. Ada sinar gamma. Apalagi yang sudah kamu temukan? Sinar X. Radio ada ya? Ya. Gelombang radio. Apalagi spektrum yang sudah kamu temukan? Mikro. Apalagi sinar UV sudah ya. Nah, jadi ini ya ada 7 spektrum game. Nah, silakan kalian saya berikan waktu untuk mencari nilai frekuensi yang ada
pada kajian literatur, silakan kalian untuk menuliskan nilai-nilai frekuensinya di lembar kerja. Paham ya? Gimana anak sekalian, sudah dapat nilai frekuensinya ya? Sudah? Oke, yuk yang sudah. Silakan untuk frekuensi cahaya. Siapa? Ya, Mbak Anissa, ya. Frekuensi cahaya. Gelombang mikro, gelombang mikro, gelombang ini ya. Baik, sudah semua ya? Sudah ya? Baik anak sekalian, kita sudah dapat semua frekuensi dari game, paham ya? Nah sekarang selanjutnya kamu semua akan menghitung energi pada masing-masing spektrum game. Bagaimana menghitungnya? Menghitung energinya, perhatikan, adalah dengan cara, saya mundurkan ya. Satuannya joule. Perkalian bilangan konstanta Planck namanya dikali frekuensinya. Nah, perhatikan nilai H itu ini adalah 6,55 kali 10 pangkat 34. Nah, kamu nanti tinggal mengalihkan frekuensi yang minimum dikali dengan 6,55 kali 10 pangkat 34. Nah, silakan kamu tuliskan di sini yang sudah maju ke depan. Paham ya? Ini Rehan 300 kali itu. Ini sopo ya? Pranata. Pangkatnya pangkat 12, ini pangkat 6. Ini nggak ada pangkatnya, Mbak? Pasti nggak ada pangkatnya ya? Aduh, coba saya samping dong. Baik anak, sudah menghitung nilai energi semua? Ya. Nah, oke, sekarang energi untuk spektrum game cahaya. Siapa yang mau maju? Saya. Oh ya, Rama. Silakan. Nah. Selanjutnya yang terakhir ya, sinar UV. Saya, Pak. Sudah semua ya? Baik anak sekalian, kita sudah mencari nilai frekuensi dan juga energi setiap game. Nah sekarang yuk kita bersama-sama mengurutkan energi spektrum game dari yang paling rendah sampai yang paling besar, paling tinggi. Yuk kita lihat bersama-sama yuk. Siapakah di sini yang paling rendah? Dilihat dari pangkatnya. Gelombang radio. Gelombang radio. Oke, berarti nomor 1 ya. Radio. Yang nomor 2 yang rendah kedua siapa? Mikro, pintar. Yang terendah ketiga? Kamera. Yang keempat? Cahaya.
Cahaya dulu apa UV dulu? Cahaya dulu. Ini dua-dua sama, tapi depannya 5.000. Ini cuma 2.000. Berarti atasnya cahaya UV. Siapa atasnya UV? Sinar X dulu. Dan yang paling besar energinya adalah Sinar gamma. sekarang bersama-sama urutan gelombang elektromagnetik dari energi terendah sampai tinggi. Yang pertama ya, hebat, kalian tepuk tangan kalian semua. Baik anak sekalian, selesai sudah pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan Mas Firman dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran fisika pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Baik anak, selamat pagi semuanya. Pertemuan kedua, kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mendapatkan kesimpulan urutan spektrum game. Masih ingat ya? Yang pertama tadi gelombang radio, yang kedua yang ketiga, yang keempat yang keenam cukup. Nah, hari ini kita akan mempelajari manfaat dan bahaya dari game. Nanti yang ke depan, silakan kami yang ke depan. Nah, jadi hari ini pertemuan kedua kita akan mempelajari bahaya dan manfaat. Apa bahaya manfaatnya cahaya? Apa bahaya manfaatnya sinar X? Apa bahaya manfaatnya sinar gamma? Nah, kita akan belajar ini. Oke anak-anak, sekalian perhatikan ke depan. Saya akan memberikan contoh salah satu spektrum game. Nah, sinar UV. Kalian bisa lihat di sini. Sinar UV memiliki bahaya untuk kulit manusia. Kalian biasanya mengatasinya pakai apa itu? Gosong. Kulit kita kalau kena UV itu gosong, terbakar. Ini adalah bahayanya sinar UV. Nah, mungkin ada yang sudah belajar, sudah tahu manfaatnya. Ini bahayanya. Dan manfaatnya sinar UV itu apa? Ya, Nasu apa? Buat ngecek keaslian uang itu bukan ya Pak? Ya, untuk mengecek keaslian uang kertas. Kalian pernah lihat uang kertas itu dicek? Nah, itu sinar UV. Itu manfaatnya. Nah, sekarang saya akan membagi kalian menjadi 7 kelompok untuk mencari tahu bahaya dan manfaat setiap spektrum game. Hitungan 1 sampai 7 ya. Mulai dari sini ya perhatian. Ini kan sedangkan ini loh. Nama. Kamu sini aja. Kamu sini. Namanya coba. Kamu. Sudah mencari di internet Kita sinar manfaat dan bahaya atau penggunaan dari setiap game ya. Ya. Saya minta sekalian sekarang untuk kelompok 1 gelombang mikro radio untuk menyampaikan cara contoh penggunaannya. Ya, silakan. Mas Mai. Di rumah nih. Penggunaan gelombang radio adalah 1.
satelit dan luar angkasa. 2. Pencitraan awan dan cuaca. 3. Pencitraan sinar. Keempat, kamera pendeteksi panas atau thermal. Kelompok 4 cahaya tampak. Ayo, penggunaannya silakan disampaikan. Contoh penggunaan cahaya tampak. Untuk fotosintesis, Fotosintesis, lalu apa lagi? Untuk penerangan sehari-hari. Untuk penerangan sehari-hari, untuk menjemur pakaian, untuk menjemur pakaian, ya boleh terus. untuk dimanfaatkan di sel surya. Ya, untuk dimanfaatkan pada sel surya itu adalah penggunaan dari cahaya ya. Nah, yuk. Sterilisasi makanan dan minuman kalian. Yang ketiga, pembunuh sel kanker. Membunuh sel kanker, ya itu yang paling penting ya. Ada lagi? Udah. Cukup ya. Silakan tepuk tangan untuk kelompok sinar gamma. Baiklah sekalian, sekarang saya akan memberikan asesmen kepada kalian, penilaian berkaitan materi game. Minimal berapa? Setiap kelompok bisa minimal 4 dan 3. Nanti akan kita lihat kelompok yang terbaik. Salsabila sudah ada nih. Baiklah, sudah masuk link semua ya? Oke, silakan yang belakang kalau kelihatan bisa agak ke depan. Kita akan mulai kuisnya. Ada 5 pertanyaan untuk set pertama. Akan saya mulai. Nah, pertanyaan semuanya siap ya? Siap. Pertanyaan nomor 1. Panjang gelombang. Panjang gelombang. Jelas mikro. Iya. Gak apa-apa, lanjut ya. Kamera. Aku jawab begini. Ya Allah. Waktunya habis. Oh memang lagi tidak apa ya. Lanjut. Nomor 3 Mas. Nah ini frekuensi terbesar. Nah, sinar X, inframerah, radio atau cahaya? Radio. Mana yang salah? Yang salah loh ya. Manfaatnya yang salah. Gelombang mikro itu untuk radar, benar apa salah? Gelombang mikro itu untuk radar, benar atau salah? Sinar gamma. Ya. Manfaat sinar gamma yang mana? Jawabannya? Yang pertama selesai. Dayana nomor 3, nomor 2 siapa yang pertama? Juara 1 nih? Pratita. Karena selesai sudah pada pertemuan fisika hari ini, kalian sudah mempelajari tentang bab gelombang elektromagnetik dengan baik. Sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu agar kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Silakan Mas Firman ketua kelas untuk dipimpin doa. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran fisika pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai.